Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas ajuan permintaan komentar makalah yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa saya dari Dian. Dia mengajukan judul penggunaan metode pembelajaran kooperatif Bahasa Indonesia dalam pembuat sinopsis novel untuk kelas 11 SMA mengacu pada kurikulum 2013. Di bagian awal dia menulis tentang konsep dasar metode pembelajaran kooperatif, mulai dari pengertian, kemudian sintaks, keunggulan, dan kelemahan. Kemudian bagian 2 dia menulis tentang pembelajaran kooperatif Bahasa Indonesia dalam membuat sinopsis. Bagian ketiga baru dia membahas tentang strategi penerapan metode pendekatan kooperatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu membuat sinopsis. Oke, beberapa komentar akan saya sampaikan. Yang pertama bagian A, yaitu pembahasan tentang konsep dasar metode pembelajaran kooperatif. Ini sudah bagus, sudah benar. Ada pengertian, ada sintaks, kemudian kelemahan dan keunggulan. Tetapi saya membaca pada bagian ketiga, yaitu strategi pembelajaran kooperatif dalam membuat sinopsis. Itu justru di sanalah banyak tambahan yang bisa digunakan untuk memperbuat bagian pertama. Di bagian C itu yang seharusnya sudah aplikatif, masih ada bagian-bagian yang sifatnya teoretis. Saya masih menemukan bahwa dalam bagian C itu ada tentang unsur-unsur pembelajaran kooperatif, struktur, karakteristik, dan juga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang ada di bagian ketiga itu sebenarnya sifatnya lebih umum, yang kemudian bagus dijadikan kerangka awal untuk pada bagian karakteristik pembelajaran kooperatif. Jadi pada sintaks itu sebelum segala langkah-langkah yang step by step per menit itu di awalnya mestinya digambarkan dulu langkah-langkah pembelajaran kooperatif itu secara keseluruhan seperti apa. Nah, dari sana dalam prakteknya, dalam pembelajaran di kelas terbagi menjadi pembukaan, inti, dan penutup. Nah, sintaksnya itu sebaiknya diramu di bagian itu. Di bagian karakteristik itu masih bersifat umum, tetapi di bagian C, strategi penerapan, sudah konkret bahwa pembukaannya misalnya penjelasan tentang materi, tentang sistem pembelajaran itu terkait dengan sinopsis. Pada langkah-langkah pembelajaran pun ketika misalnya siswa peserta didiknya berkelompok dalam membahas sinopsis dan seterusnya. Jadi pada bagian awal, sebenarnya secara umum sudah tepat, tetapi bisa dimanfaatkan teori-teori yang ada di bagian C itu dipindah ke bagian A. Itu strateginya. Kemudian pada bagian kedua, bagian B, saya menemukan pembuatan judul yang bagian awal yang agak rancu. Di sini pembelajaran kooperatif Bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya yang dikaji itu adalah pembelajaran sinopsis. Jadi kita membahas dua hal. Satu sisi kita bicara tentang metode pembelajaran yang dipilih oleh saudara Dian itu adalah cooperative learning. Di sisi lain, kewajiban mengajar sesuai dengan kurikulum, yaitu pembelajaran membuat sinopsis. Nah, pembelajaran membuat sinopsis itu bisa menggunakan beberapa metode, tidak hanya metode kooperatif, tapi pada bagian ini kooperatif yang dipakai. Nah, jadi pembahasan tentang pembelajaran sinopsisnya ini bukan membahas tentang pembelajaran kooperatif, belum sampai ke situ. Baru masih menekankan pembelajaran sinopsis itu kerangkanya seperti apa. Tentu saja hal pertama yang dibahas adalah tujuan kurikulum. Anda juga harus mendeskripsikan kompetensi sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian diturunkan menjadi kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian indikator-indikator. Nah, dari sana dibahas kemudian untuk mencapai tujuan tadi diperlukan materi apa. Di dalam materi tentu saja muncul pengertian, struktur, ciri-ciri kebahasaan, contoh. Nah, ini bagus yang sudah di sini juga sudah ada contoh. Kemudian langkah-langkah bagaimana membuat sinopsis itu. Itu konten materi pembelajaran sinopsisnya. Itu di bagian 2 dibahas, bagian B. Nah, baru di bagian C bicara tentang strategi. Kalau dilihat dari makalah ini masih bicara sangat teoretis. Padahal yang bisa dilakukan langsung saja to the point pada inti pembahasan bagaimana strategi perancangan dari pengelolaan kelas. Ternyata langkah pertama yang harus dilakukan penggunaan metode ini dalam pembelajaran, pada langkah pertama yaitu pendahuluan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran,
kemudian menyampaikan strategi bagaimana pembelajaran mau dilakukan, yaitu bahwa di dalamnya akan ada pengelompokan siswa, baik kelompok kecil sepasang-sepasang atau berempat atau selanjutnya. Ini pembahasan di bagian pendahuluan. Ini terkait dengan sintak dan langkah-langkah kooperatif. Jadi dalam strategi bagian C ini, dalam strategi penerapan metode sudah konkret. Ketika dibaca sudah terbayang gitu. Guru membayangkannya ketika masuk kelas apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir dalam pencantuman daftar pustaka. Di dalam artikel ini daftar pustakanya hanya 3. Isjoni, Muhammad Nur, dan Sugianto. Padahal sebelum di dalamnya banyak sumber-sumber yang disebut. Nah ini juga mesti diteliti lebih cermat. Apa yang disebut di dalam isi itu harus disampaikan di sini. Makalahnya udah bagus, sudah bisa memberikan manfaat bagi orang lain, tapi akan lebih bermanfaat jika ada upaya memperbaiki dan merevisi di bagian tadi. Intinya fokus, setiap bagian itu punya posisi dan penekanan masing-masing. Bagian awal membahas tentang konsep cooperative learning, semua teori cooperative learning dibahas di situ. Bagian kedua membahas tentang pembelajaran sinopsis. Yang dikajinya kurikulum, kemudian materi. Bagian terakhir, bagaimana menggunakan metode tadi dalam pembelajaran sinopsis. Ini sudah sangat konkret. Digambarkan bagaimana guru masuk kelas pikirannya sudah punya rencana. Dan kelihatan dari langkah-langkahnya. Jadi sintaks pada bagian awal, pada bagian A, itu kemudian disesuaikan dengan langkah-langkah atau sintak di bagian C yang sudah jelas-jelas pembelajaran sinopsis. Saya kira itu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.